Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu syahidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa'lamu anna Allaha yuhibbu makarimal umri wa yakrahu safasifaha yuhibbu min ibadihi ayakunu fi takmili islamihi wa imanihi wa innahu la yahdil qaumal fasikin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sampai 3 kali Rasulullah menyebutkan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, pada kesempatan pagi yang cerah ini saya akan membawakan topik mengenai amal-amal apa saja yang kita sudah lakukan dan bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari amal-amal itu. Ada seorang dokter di Bandung, itu dokter yang sangat terkenal sekali. Dia sudah bikin buku, bukunya itu laris manis. Dia itu membanggakan diri bahwa keluarganya bagus sekali, punya 3 anak, yang 1 anaknya di Amerika, sekolah di Amerika, cum laude, kerjaannya bagus. Yang 1 lagi ada di daerah di luar Jawa, itu juga bagus juga, dapat dinas dari pemerintah. Yang ketiga masih kuliah. Kemana-mana dokter ini mempresentasikan kebanggaan daripada keberhasilannya sebagai seorang dokter, bukan dokter, dokter, penulis, membuat suatu buku yang laris sekali. Tapi pada suatu saat, qadarullah, istrinya sakit. Istrinya sakit keras. Lalu diteleponlah anak yang pertama yang ada di Amerika. Nak, pulang nak, ibumu sakit keras. Nah, tolong, ada waktu buat kamu untuk melihat ibumu. Apa dijawab sama anak itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia jawab, maaf Pak, aku ini sulit untuk minta cuti karena kerjaanku ini sangat ketat Pak. Mohon maaf, mudah-mudahan ibu bisa cepat sembuh. Nah, ini sudah tidak ada waktu lagi. Ibumu sudah
hanya mengharapkan kehadiran wajahmu saja. Maaf Pak, tidak bisa Pak. Sedih hatinya dokter itu. Yang kedua ditelepon lagi, yang ada di luar Jawa. Nak, pulang nak, ibumu sakit. Dijawab yang sama. Dijawab yang sama. Maaf Pak, aku juga tidak bisa pulang seperti kakak. Ini ikatan dinas Pak, tidak bisa. Mohon maaf. Sedih bapaknya lagi. Diteleponlah anak yang ketiga yang sedang masih kuliah. Tapi beda rumah tinggalnya. Dijawab yang sama. Ketiga-tiga anaknya ini yang dibilang pinter-pinter hanya untuk menghadapi orang tuanya, tidak ada hasil. Banyak orang yang menjenguk istrinya itu, tapi tidak ada tiga anaknya itu. Akhirnya meninggallah istrinya. Banyak orang datang ke rumahnya. Takziah banyak sekali datang. Tapi sayang, keramaian itu menjadi sepi di hati dokter itu. Karena ketiga anaknya tidak ada yang hadir sampai istrinya masuk kubur. Sampai semua tamu-tamu pulang. Tidak ada tiga anak itu yang hadir. Bagaimana perasaan dokter itu? Langsung dokter itu besok dia tarik itu semua buku-bukunya. Percuma. Mau membanggakan diri saya sebagai seorang dokter, sebagai orang yang terkenal, orang yang pintar, tapi apa? Tidak ada hasil. Ketiga anaknya tidak pulang. Ada yang salah untuk mendidik anak. Jadi kesalahan daripada dokter ini dalam mendidik anak ini yang kita harus hati-hati. Jangan sampai kita itu menyesal di kemudian hari karena kesalahan mendidik anak. Pasti ada akibatnya. Apa itu? Apakah amal yang dimakan oleh dokter itu bukan amal yang bagus, rezeki yang bagus, atau seperti apa? Apakah cara mendidiknya? Apakah seperti apa? Ini yang nanti kita akan bahas. Sekilas seperti itu mungkin tidak banyak, tapi ini jangan sampai terjadi di antara kita, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah di sini. Jangan sampai. Kita tahu bahwa amal orang yang paling bagus menurut agama Islam adalah amalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sebagai, nanti kita bahas detail di mana poin kuncinya itu. Insya Allah al-fakir dan jemaah semua bisa mendapatkan manfaatnya. Amal yang paling bagus adalah amal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu memperhatikan sahabat-sahabatnya. Amal dia selalu memperhatikan, kalau di kita memperhatikan keluarga, memperhatikan tetangga, itu amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu saat
subuh, ya, Rasulullah itu selalu tiap subuh dia selalu memperhatikan jemaah-jemaahnya. Salah satu yang sering diperhatikan oleh Rasulullah SAW adalah sahabatnya bernama Sa'ban. Sa'ban ini kalau subuh dia biasanya duduknya di pinggir, di pinggir. Karena apa? Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya tahu kalau dia di pinggir itu artinya tidak mau mengganggu jemaah yang lain. Kalau misalnya terlambat, gitu. Ini Sa'ban. Tapi Sa'ban ini sayangnya punya rumah jauh. Dari Madinah itu sampai rumahnya itu bisa 3 jam. Bayangin, 3 jam. Berarti kalau subuh dia jalan jam 1 sudah jalan dari rumahnya ke Masjid Nabawi. 3 jam. Nah, ditungguin satu saat subuh itu ditungguin oleh Rasulullah SAW. Ditungguin, kok tidak keluar ini, datang ini si sahabat. Akhirnya mau jalan subuh, dilakukanlah sholat subuh berjamaah tanpa diikuti oleh sahabat. Setelah sholat subuh, Rasulullah menengok lagi, ditanya mana si sahabat. Siapa yang tahu rumah sahabat? Banyak yang tidak tahu. Ditanya sampai 3 kali, di mana rumah sahabat? Aku ingin hadir di rumah sahabat. Ada yang menunjuk. Saya Rasulullah. Antarkan aku ke rumah sahabat. Aku ingin tahu apakah dia sakit atau tidak. Diantarlah Rasulullah SAW ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat itu duha. Ya betul kan? Hampir 3 jam. Dari subuh sampai duha baru sampai di rumah sahabat. Diketuklah rumah sahabat oleh Rasulullah. Dijawab oleh istrinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah, silakan masuk. Rasulullah bersama para sahabat. Aku ingin bertemu Sa'ban. Tumben ini Sa'ban subuh ini tidak hadir ke Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, Sa'ban sudah meninggal tadi malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasulullah, kata istrinya, kami keluarga ini bingung. Sebelum meninggal, Sa'ban itu teriak, ya Rasulullah, 3 kali teriak. Apa yang diteriakkan? Kata Rasulullah, aduh, kenapa enggak lebih jauh? 3 kali ya Rasulullah. Terus apa lagi? Aduh, kenapa enggak yang baru? Aduh, kenapa yang tidak semua? 3 kali teriak ya Rasulullah. Kenapa enggak lebih jauh? Kenapa enggak yang baru? Kenapa tidak semua? Setelah itu barulah dia meninggal. Kata Rasulullah SAW, setiap umatku nanti akan diperlihatkan amal-amal apa saja yang dilakukan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan sebelum sakaratul maut. Kalau sebelum kita meninggal sakit itu
akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, tenang. Berarti Sya'ban ini ahli surga. Apa yang pertama? Kenapa tidak lebih jauh? Apa yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban mendapatkan surganya karena dari jam 1, jam 2 dia sudah berjalan ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan subuh. Dia sudah ditunjukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia masih kurang puas. Sya'ban ini kurang puas. Kenapa nggak lebih jauh lagi? Kalau kita kan enggak. Betul. Kalau ada masjid paling dekat kalau kita mau datang. Kalau ada masjid yang bagus itu sini ada lebih dekat ya kita datang yang lebih dekat. Betul kan? Tapi beda nih sahabat. Dia pengen yang lebih jauh. Sudah ditunjukkan surganya, tapi dia ingin yang lebih jauh lagi. Itu sahabat. Alhamdulillah, kata istri. Lalu apa yang kedua ya Rasulullah? Kenapa tidak yang baru? Suatu saat Sya'ban pada saat musim dingin subuh, kalau di Madinah pada saat kalau musim dingin tahu sendiri siapa yang umroh kira-kira di akhir Desember, betul ya? Desember, akhir Desember itu kan musim dingin di sana, ya, atau di akhir November itu musim dingin. Bagaimana angin dinginnya itu, pagi-pagi dia mau keluar rumah dingin, dia balik lagi ke dalam, dia pakai baju yang 2 lapis, satu yang tadi dalamnya baru, yang dalamnya baru, yang kedua yang agak buluk, agak jelek, karena takut kena angin kan, dia pakai double dua baju. Dia jalan ke Madinah, sampai sebelum di Masjid Madinah dia ketemu satu orang yang menggigil kedinginan, dikasihlah bajunya itu oleh si Sya'ban. Inilah amal dari Sya'ban yang ditunjukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan surga untuk Sya'ban sebelum sakaratul maut. Tapi Sya'ban menyesal, kurang puas dia. Kenapa enggak yang baru? Kalau yang baru surganya lebih bagus. Kan kita tahu beberapa majelis mereka ada surga tingkat 1, 2, 3. Kenapa enggak yang baru? Dia menyesal. Ini. Lalu apa yang ketiga ya Rasulullah? Kenapa enggak semuanya? Pada saat Sya'ban sedang makan sarapan, datanglah pengemis. Sya'ban lagi makan roti. Kalau roti di Arab itu gede-gede tuh, yang umroh itu, kalau pernah lihat roti di Arab itu besar sekali. Kita kalau makan baru udah pasti kenyang dulu, melihatnya udah kenyang gitu ya. Melihatnya udah kenyang. Datanglah pengemis, dikasihlah, dibagi sama si Sya'ban setengah, minumnya juga dikasih setengah. Sya'ban ditunjukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyesal. Kenapa enggak semuanya? Kenapa enggak sampai semuanya diberikan oleh Sya'ban? Ini kadang-kadang kita berat dalam praktek kita. Amal-amal yang dilakukan oleh sahabat Nabi seperti Sya'ban salah satu contoh. Kita susah, kadang-kadang kita sulit untuk mengamalkan amalan-amalan seperti itu. Apa yang paling mudah buat kita?
supaya kita bisa tenang diri. Insya Allah rezeki berlimpah, berlimpah terus, berlimpah terus. Pak, saya kalau usaha udah usaha semaksimal mungkin nih, rugi terus ya, rugi terus. Pinjem sana, pinjem sini, utang sana, utang sini, bangkrut. Padahal sholat rajin, puasa rajin, ngaji rajin. Apa yang salah dalam hidup saya, Pak? Apa yang salah dalam hidup saya, Ustaz? Ini kadang-kadang kita bicara ada hukum alam. Hukum alam ini bisa, kalau hukum alam itu artinya semua agama. Semua agama itu bisa amalkan. Pak, kenapa sih yang kaya itu orang sono, agama sono Pak, yang kaya-kaya Pak? Gitu. Kok kita sudah usaha semaksimal mungkin, sulit sekali ada amal-amal kita sudah lakukan, tapi kok sulit sekali. Ini saya coba berdiskusi dengan beberapa pendidik lah, atau orang-orang di beda agama. Kita berdiskusi apa yang diajarkan oleh hukum Islam dan hukum agamanya. Saya terus terang, bagaimana supaya umat Islam ini semuanya makmur-makmur seperti orang-orang agama kamu gitu, maksudnya cuma gitu. Orang agama kamu kok tuh belakang gini-gini, berhal suka pelit-pelit tuh gitu kan, kok makin maju usahanya. Setelah saya pelajari beberapa diskusi, insya Allah kita ini bermanfaat, mudah-mudahan insya Allah. Apa yang dibilang hukum alam itu adalah pertama orang tua, yang kedua saudara kandung, yang ketiga anak-anak yatim. Ini dilakukan juga orang-orang agama lain, walaupun dia kelihatan pelit sama kita, tapi dia lakukan ini, tiga ini. Orang tuanya, saudara kandung, sama anak yatim. Emang ada di agama lain ada itu sumbangan buat anak-anak yatim atau memberikan sedekah anak yatim? Ada. Betul. Yang dibilang parpuluhan apa itu, mereka itu malah bukan cuma 2,5%, 5%, 10%, 20% dari gajinya, dari penghasilannya dia rela untuk memberikan kepada anak yatim. Panti asuhan lah bahasanya kalau di sini. Panti asuhan. Ya. Nah, yang pertama orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan orang tua kita itu. Tapi kalau orang tua kita masih ada, jangan pelit sama orang tua. Nih, kalau pelit rezeki, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedalam-dalamnya bisa. Kalau bahasa aku alam tuh duk bisa. Kalau kita pelit sama orang tua, itu kadang-kadang kita lupa. Mau ngaji sampai juz berapa, sampai hatam 100 kali juga kalau sama orang tua pelit, nggak masuk rezekinya. Itu yang dibilang hukum alam.
Ya, jadi bukan karena kita beramal, sholat, khatam Quran beberapa kali, tapi sama orang tua kita tidak ikhlas memberikan rezeki kita, jangan harap usaha kita akan maju terus. Jangan sampai orang tua kita telepon kita atau mengatakan, nak, tolong bantu bapak, nak, tolong bantu ibu, nak, adikmu perlu ini, nak. Jangan sampai, ya. Na'udzubillah min zalik. Kita bilangin ke anak-anak kita ini juga, nah, kalau kamu nanti sudah kerja, sudah usaha, ingat bapak sama ibumu, ya, ingat itu satu-satunya. Awal dulu orang tua, supaya usaha kamu, kerja kamu naik terus, meningkat. Jangan sampai orang tua kita itu minta uang ke kita, tapi kita langsung ingat bahwa oh, nih, setiap bulan ada gaji, ada penghasilan, kita sisih berapa aja, nggak ada batasannya, nggak ada harus 2,5% dari, bukan. Kalau orang tua itu jangan ditaker, bahasanya gitu, jangan dia dibatasi. Kalau zakat batasi, ada minimal 2,5%. Nah, itu ada minimalnya, ada takarannya. Tapi kalau sama orang tua, jangan sekali-sekali punya pikiran, saya punya uang nih 1.000, saya punya uang 1 juta, saya mau kasih orang tua saya berapa ya, gitu. Nah, jangan sampai gitu. Kita ikhlas saja, kasih bu, buat makan bu, buat taruh ini nanti buat adik, misalnya adiknya masih sama orang tua. Jangan takut rezeki kita habis, itu rezeki kita akan putar-putar terus, gitu, bertambah terus rezeki kita, insya Allah. Itu yang kedua, saudara kandung. Loh, kok saudara kandung? Ini baru nih saudara kandung nih. Saya juga agak kaget juga. Saudara kandung, iya. Kenapa saudara kandung? Ini kadang-kadang kita antara yang kalau sudah menikah ya, antara suami sama istri, kalau kita mau kasih sesuatu ke saudara kandung kita ngomong sama suami kita marah, betul? Kadang-kadang kita mau ngomong sama istri kita ngambek, betul? Oh, kamu yang mantatin, perhatiin adik-adik kamu saja, aku enggak. Itu biasa tuh ibu-ibu, betul? Ya, ngiri gitu. Dia ngiri nih, yang diperhatiin adik kamu saja. Aku ini beli dompet tuh cuma kayak dulu masih bodoh, boleh panjang. Ya, nggak usah dikasih tahu. Kalau udah urusan keluarga yang berhubungan dengan saudara, nggak perlu harus dikasih tahu. Istri saya mau kasih adik saya, nggak usah ngomong sama suaminya, nggak usah. Supaya apa? Supaya damai, betul? Keluarga kita damai. Kita mau kasih adik kita, nggak usah kasih tahu istri, jangan. Ntar malah perasaan istri juga akhirnya malah nggak ikhlas keluarga itu memberikan kepada saudaranya. Ada takarannya? Nggak ada juga. Tidak ada takarannya. Terserah mau kasih kakak atau adik, yang penting saudara kandung kalau masih ada. Mak, kalau saya anak tunggal gimana? Ya, kita bicara tetangga atau ini kita bicara hukum alam soal kalau ada punya saudara. Jadi jangan pelit juga
sama saudara. Kadang-kadang itu kita bicara, Pak, kita kan sudah nikah sama-sama. Dia sudah punya suami, saya juga punya suami gitu. Suami dia menganggur, ya urusan dia, jangan. Kita bicara ini bagaimana rezeki kita, usaha kita bisa bertambah, sedikit demi sedikit bertambah. Itu yang diharapkan oleh kita. Ya. Yang ketiga adalah anak yatim. Anak yatim. Ya. Kenapa anak yatim? Karena anak yatim itu adalah tentara Allah. Dia yang jagain. Jadi setelah kita punya kerjaan, setelah kita punya usaha, kita perlu tentara. Betul? Jangan kita usaha-usahanya tapi nggak punya tentara. Nah, tapi tentara itu nggak harus dari yang abri-abri itu, tidak perlu, mahal. Mahal kalau kita pakai tentara-tentara itu. Apa tentara kita adalah anak yatim, yatimah. Disitulah yang menjaga. Setiap bulan kita kasih entah 5.000, 10.000, 50.000, kita tahu nih ada tetangga kita anak yatim, kita ini buat kamu nih, beli coklat ya, ini beli permen ya. Kita tahu nih anak yatim, kita kasih. Alhamdulillah kalau bisa ngumpulin anak yatim tiap bulan, panggil anak yatim, doain rumahnya, doain usahanya, doain kerjaannya. Alhamdulillah kalau bisa begitu. Itu yang menjaga apa yang kita lakukan. Ini saya kasih tahu yang mudah-mudah saja, tidak seperti Sya'ban. Jadi kita yang mudah-mudah saja. Anak yatim itu sederhana sekali, betul? Nggak pernah minta, Pak, minta uang segini, nggak ada. Gitu. Ya, jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan lupa dengan anak yatim. Seberapapun kita punya rezeki, jangan kita ini ada anak yatim. Nah, ini kemarin Pak Rijal bilang kasih anak yatim, tapi kalau saya kasih, ntar berkurang. Istri saya marah. Udah, nggak usah kasih. Kayak gitu. Kita ikhlas. Ya. Kita harus ikhlas. Ingat, ini gimana kita apa yang kita jalankan bisa meningkat terus rezeki. Tahu-tahu mau tes, coba tes, boleh. Kalau nggak percaya, ya ada anak yatim lewat ke sini, coba. Insya Allah minggu depan, 2 minggu lagi, tahu-tahu ada rezeki, bro, apa entah, dapat proyek apa. Rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di agama lain pun memberikan 40-an itu setiap minggu. Kasih 40-an namanya, atau sumbangan apa dia niat ya bapak kasih. Jadi mereka itu punya amalan-amalan yang bicaranya adalah hukum alam, dan kebenaran itu juga diajarkan oleh hukum Islam. Betul. Nabi Muhammad SAW paling sayang sama anak yatim. Pada saat suatu Idul Fitri, ya, ini ada cerita lain. Pada saat Idul Fitri, Rasulullah keluar dari rumahnya. Biasa kan setelah sholat Id, anak-anak itu pada pakai baju baru, main-main, datang-datang gitu. Dilihatlah di atas bukit, itu siapa ya? Anak kecil kayak di batu begitu. Ditanya sama sahabat, siapa itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Disamperilah oleh Rasulullah anak kecil itu. Dia ngintip ke kota, seakan-akan begitu pada saat itu. Disamperi oleh Rasulullah ke atas bukit. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai anakku, di mana ibumu? Ibuku sudah tidak ada. Dia menikah lagi dengan
orang lain. Kamu tinggal sama siapa? Sama neneknya. Di mana bapakmu? Bapakku sudah meninggal berjuang bersamamu ya Rasulullah. Sedih Rasulullah SAW. Ini yatimah, anak yatim. Jadi bapaknya meninggal syahid berjuang dengan Rasulullah SAW. Digendonglah anak itu ke bawah dari atas bukit, digendong oleh Rasulullah. Anak yatim itu dibawa ke rumahnya, masuk, dikasih ke Aisyah. Aisyah, tolong mandikan ini anakku, tolong mandikan. Dimandikan oleh Aisyah. Rasulullah ke pasar beli baju baru, dipakaikanlah anak itu baju baru. Nah, mainlah di sini bersama dengan teman-teman. Kisah ini mungkin pernah sering didengarkan oleh jemaah. Inilah keikhlasan Rasulullah SAW kepada anak-anak yatim. Ya, ini salah satu kisah yang ada. Jadi 3 amal ini, pertama kepada orang tua, ya, yang masih hidup, kita jangan pelit. Kalau kita sebagai orang tua, kita bilang ke anak-anak kita, ya, nah kalau kamu nanti sudah kerja atau usaha, jangan lupa sama ibu, sama bapak ya. Ini amalan nih. Dari siapa? Itu dari Ustaz Mauri gitu. Kalau udah anak itu dikasih amalan dari Ustaz setempat begini-begini itu langsung mau dia. Oh iya, insyaallah. Jangan lupa sama saudara kamu ya, adik-adik kandung kamu, kakak kandung. Iya, Pak Ustaz. Terus kalau yang lain gimana ya? Fakir miskin, janda. Itu berikutnya, bukan berarti 3. Berikutnya itu. Tapi 3 dulu, yang paling tinggi dulu. Jangan lupa kita bicara amalkan ke fakir miskin, janda-janda, tapi lupa sama orang tua kita, sama tetangga kita ingat, tapi lupa sama orang tua kita. Kita lupa sama saudara kandung kita. Kita lupa sama anak yatim. Jadi banyak, ada orang tua, saudara kandung, anak yatim, janda, fakir miskin, tetangga yang tidak mampu, kayak gitu, itu banyak. Cuman amalan yang paling penting 3 dulu kita harus amalkan dulu. Jadi ada step-stepnya itu. Jangan langsung ke tetangga. Ya, ke tetangga nggak bisa, kita langsung orang tua dulu, ya. Ini yang paling penting. Jadi nanti pada saat anak itu sudah mau mulai kerja atau usaha, kasih pesan itu. Jangan lupa sama ibu bapak, jangan lupa sama saudara kandung kamu, jangan lupa sama anak yatim. Insya Allah semuanya rezeki kamu, usaha kamu akan lebih maju, ya. Kalau misalnya jauh usahanya, kerjanya jauh, jangan nggak pulang-pulang. Pikirkan ibu bapak, kangen. Kalau misalnya jauh, minimal telepon ibu, telepon bapak lagi ngapain, ibu lagi ngapain. Itu aja, cuman dengar suara begitu aja senang, betul gak Bu? Betul gak? Ya, dengar suara anak saja senang. Itu rezeki Bu, rezeki saya nanti Bu akhir bulan ya Bu, nggak apa-apa ya, nanti titip buat si Ani, adik saya, Ani, ya bisa. Itu bicara seperti itu aja, jangan kita lupa. Jangan sampai ibu kita itu merasa, aduh kangen nih si Hasan ini nggak telepon, nih gimana si Hasan ini, gitu. Ini namanya orang tua, apalagi ibu ya, itu sangat
concern sekali sama anaknya, apa yang dilakukan sama anaknya di luar itu jangan kita lupakan. Yang kesulit tadi saudara kandung, yang ketiga adalah anak yatim. Saya ingin cerita lagi satu nih. Ini sampai jam berapa ini, Pak Ustaz? Tadi sih 7:30 selesai. 7:30. Oh, sampai 7:30 itu. Ya. Berarti masih ada 15 menit ya. Ada satu kisah lagi ini yang sedikit banyak kita perlu renungkan juga. Itu ada Isa Ukasha. Ukasha itu ini bagaimana Rasulullah SAW sebagai orang yang sangat penyabar. Jadi kadang-kadang kita kan dalam hidup ini suka menghadapi kesulitan-kesulitan apapun ya. Ada emosi, ya emosi itu kadang-kadang timbul yang tidak diharapkan. Tapi saya ingin cerita bagaimana kesabaran Rasulullah SAW, Nabi yang sangat diagungkan itu sabar. Bagaimana kita bisa mengamalkan itu, kesabaran itu. Nah, pada saat perang Uhud, ya, Rasulullah itu kalau di sana kan pakai cemeti ya, dia mau larikan itu kuda, dia ternyata kena namanya Ukasha. Jadi pecutannya itu kena Ukasha. Nah, sebelum Rasulullah wafat, setelah haji wada, dia balik ke Madinah, dikumpulkanlah oleh Rasulullah sahabat-sahabatnya, dipanggil Bilal untuk kumpulkan sahabat-sahabatnya. Wahai sahabat-sahabatku, aku sudah tidak punya lagi umur panjang. Beberapa kali disebutkan oleh Rasulullah SAW, apakah aku telah menyiarkan agama Islam ini dengan benar? Benar ya Rasulullah. Apakah aku telah menyerukan satu-satunya Tuhan yang disembah adalah Allah? Benar ya Rasulullah. Beberapa kali ditanya oleh Rasulullah SAW, selalu jawab benar ya Rasulullah. Ada pertanyaan yang terakhir ditanya oleh Rasulullah, apakah aku berhutang kepada kalian? Nggak ada yang jawab. Apakah aku ada yang berhutang dengan kalian? Tidak ada yang jawab. Tahu-tahu di belakang ada namanya Ukasha bin Mishhan. Dia tunjuk tangan, saya ya Rasulullah. Apa utangku ya Ukasha? Dulu waktu perang Uhud, pada saat Rasulullah akan menaikkan kudanya, melarikan kudanya, pecut kudanya, kena badanku ya Rasulullah. Oh, ini Rasulullah di atas mimbar sudah sakit ini, sudah mau meninggal. Itu hutangku kepadamu ya Ukasha. Ya Rasulullah, kalau ini hutang, tolong dibayar ya Rasulullah. Bagaimana aku akan membayarnya? Seperti ajaranmu, kalau hutang dengan uang, dibayar uang. Kalau hutang dengan pecutan, nah, apa tuh? Berarti aku harus membalasnya. Gimana enggak sahabat-sahabat lainnya, Abu Bakar, Umar, pada kaget dengan bahasa Ukasha tadi. Membalas pecutan kudanya yang kena ke badan Ukasha untuk mencambuk Rasulullah. Bagaimana enggak pada panas semuanya? Karena badanku kena pecutanmu, aku
ingin membalasnya ya Rasulullah. Bagaimana kaget. Tapi Rasulullah SAW apabila bilang sama Bilal, Bilal tolong ambil cambukku ke Fatimah di rumahku, ambil cambukku. Biarlah Ukasha nanti melakukannya kepadaku. Jalan Bilal ke Fatimah. Sampai di rumahnya Fatimah tanya, buat apa ini cambuk? Kata Rasulullah, ini untuk membalas hutangnya Ukasha. Ukasha akan mencambuk Rasulullah. Fatimah kaget. Bagaimana bisa Ukasha sekejam itu kepada ayahku? Kalau mau cambuklah aku ini. Ini urusan Rasulullah dengan Ukasha, utang-utang berdua. Dibawalah cambuk itu ke masjid. Lalu berdiri Abu Bakar. Wahai Ukasha, Rasulullah ada sahabatku dari awal agama Islam ini. Kalau mau mencambuk Rasulullah, cambuklah aku. Rasulullah bilang, jangan Abu Bakar, ini adalah urusanku dengan Ukasha. Duduklah. Berdiri lagi Umar. Wahai Ukasha, tahu sendiri Umar kan? Setan aja takut sama Umar. Iya tahu. Umar bilang, wahai Ukasha, aku emang dulu penjahat yang tidak suka dengan Rasulullah, tapi sekarang kalau mau melukai Rasulullah, langkahi mayatku. Itu yang Umar. Apa kata Rasulullah? Tenanglah Umar, ini urusanku dengan Ukasha. Duduklah. Enggak lama lagi Ali lagi berdiri seperti itu. Ali bin Abi Thalib berdiri. Wahai Ukasha, darahku sama dengan darah Rasulullah SAW. Kalau mau mencambuk Rasulullah, cambuklah aku. Suruh duduk lagi oleh Rasulullah. Ukasha ini tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana aku akan menyambukmu? Kamu di atas, Rasulullah, aku di bawah. Aku kan nggak bisa nyambuk. Bahasanya sederhana itu. Rasulullah ditata dari atas ke bawah. Ini sahabat-sahabat yang lain sudah apa? Kesel. Ukasha kurang ajar ini, gitu kan? Udah bicara begitu saja. Rasulullah turun dari mimbarnya. Masih juga kurang puas nih Ukasha. Ya Rasulullah, dulu waktu aku berperang Uhud nih, Ukasha termasuk prajurit yang jalan kaki itu, yang lari gitu, bukan di kuda. Itu kan biasanya cuma pakai sarung sini, atasnya nggak pakai baju. Ya, yang bawa tombak kalau suka di film Risalah itu kan ada tuh. Begitu, yang nggak pakai baju tapi pakai kain saja. Dulu waktu perang Uhud aku tidak pakai baju Rasulullah, sehingga cambukmu kena ke badanku. Jadi maksudnya apa? Ya kalau membalas berarti buka bajumu. Tapi begitu Ukasha. Wah, makin panas lagi nih sahabat. Kurang ajar benar. Dibuka oleh Rasulullah SAW bajunya. Ditarik, lempar itu cambuknya oleh Ukasha, dipeluk tuh badannya. Masya Allah. Dipeluk. Jadi bukan dicambuk, malah dipeluk oleh Ukasha. Ya Rasulullah, mana mungkin aku mencambukmu? Semua orang inginkan memeluk badanmu ya Rasulullah. Inilah saatnya untuk memeluk badanmu. Jadi orang-orang semua kaget, dipikir benar-benar mau mencambuk. Ternyata siasat dari Ukasha untuk memeluk badannya langsung Rasulullah. Aku takut api neraka ya Rasulullah. Aku tahu badanmu itu tidak bakal kena api neraka. Rasulullah dengan sabarnya bilang, Ukasha ini adalah ahli surga yang akan bersama denganku. Saking sabarnya itu, bayangin Rasulullah mau dicambuk. Coba kita, betul gak? Siapa kamu? Betul gak? Itu. Kita kan kadang-kadang sudah punya jabatan, siapa kamu? Gitu.
Ini Ukasha malah tadi prajurit yang sangat rendah, sampai dia turun dari mimbar, dia siap untuk membuka bajunya. Ini kesabaran-kesabaran ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ini yang terakhir adalah bahwa amal-amal yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini saran buat al-fakir juga, bapak-bapak, ibu-ibu, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi saya rasa waktu sudah cukup. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa bertanya langsung kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.